Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Yuniar, BP 1710851008 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait seminar proposal saya yang berjudul Analisis Kebijakan Penarikan Diri Filipina dari International Criminal Court pada tahun 2019. Baiklah, pada bagian pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai mengapa isu ini penting untuk diteliti. Isu ini termasuk ke dalam isu kemanusiaan, yang mana isu kemanusiaan itu merupakan salah satu tanggung jawab global yang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Isu kemanusiaan mulai dikenal sebagai isu yang penting untuk dibahas sejak tahun 1998 dengan adanya Statuta Roma Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menghasilkan Statute for International Criminal Court. ICC mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Juli tahun 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara dan banyak mendapatkan dukungan dalam mengadili pidana internasional. ICC itu sendiri merupakan lembaga peradilan permanen untuk para pelaku pelanggaran HAM berat yang menjadi perwakilan bagi negara-negara dunia sebagai upaya dalam mengakhiri kebebasan dalam pemberian hukuman. Banyak negara yang mulai mengadopsi atau meratifikasi undang-undang di Roma atau yang dikenal sebagai Statuta Roma yang berasal atau berada di bawah payung ICC. Statuta Roma dapat mengadili orang yang melakukan kejahatan dimanapun mereka berada, jika orang tersebut merupakan warga negara yang ikut dalam meratifikasi Statuta Roma. Oleh sebab itu, banyak negara dari berbagai kawasan yang mulai untuk meratifikasi ICC. Diperkirakan hingga saat ini ada sebanyak 139 negara yang mulai meratifikasi ICC. Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berada pada naungan ICC. Pada awalnya, pemerintah Filipina menandatangani Statuta Roma pada tanggal 28 Desember tahun 2000, yakni pada masa kepemerintahan Joseph Estrada, namun tanpa meratifikasinya. Kemudian, pada tanggal 30 Agustus 2011, Filipina di bawah kepemimpinan Benigno S. Aquino III menunjukkan keseriusannya dalam meratifikasi dan mengesahkan Statuta Roma dari ICC ke Senat. Alasan Filipina meratifikasi ICC yaitu sebagai negara demokrasi, Filipina berusaha untuk menciptakan rasa damai dan aman pada tahun 2019. Belum genap 8 tahun eksistensi pengimplementasian ICC di Filipina, pada masa kepemerintahan Rodrigo Duterte secara resmi menarik diri dari ICC. Pada faktanya, Filipina merupakan negara dengan kasus pembunuhan dan tingkat kejahatan atau kriminalitas yang tergolong tinggi. Tingkat kejahatan atau kriminalitas atau pembunuhan yang terjadi di Filipina dibuktikan pada Juni 2020, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau OHCHR Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan laporan bahwa situasi HAM di Filipina sangat kritis. Bagi Filipina pada masa kepemerintahan Duterte, ia mengatakan bahwa ICC tidak memberikan keuntungan terhadap Filipina, yang mana ICC hanya dapat mengintimidasi negara-negara kecil seperti Filipina. Sebagai negara dengan tingkat kriminalitas dan tingkat pembunuhan yang tergolong tinggi, penarikan diri Filipina dari ICC akan memberikan dampak terhadap maraknya pelanggaran HAM di Filipina. Keputusan keluarnya Filipina dari ICC kerap kali dihubungkan dengan kepemimpinan Rodrigo Duterte di Filipina. Keputusan yang diambil oleh Filipina menimbulkan kecaman dari dunia internasional maupun domestik. Keputusan ini dinilai akan memberikan beban nasional dan juga beban internasional. Sehingga, berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, maka penelitian ini penting untuk diteliti karena Filipina yang merupakan negara dengan tingkat pembunuhan dan kriminalitas yang tergolong tinggi seharusnya tetap meratifikasi ICC sebagai alat untuk menangani pelanggaran HAM di Filipina tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya Filipina memutuskan untuk keluar dari ICC pada tahun 2019 yang menyebabkan tidak adanya lagi lembaga tertinggi di Filipina yang dapat mengadili tindakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yang mendorong Filipina mengeluarkan kebijakan untuk menarik diri dari ratifikasi ICC.
Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah, mengapa Filipina memutuskan untuk menarik diri dari ratifikasi International Criminal Court pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte tahun 2019. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan Filipina dalam kasus penarikan diri dari ICC pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte dengan memperhatikan situasi dan kondisi negara Filipina di bawah kepemerintahan Rodrigo Duterte. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara akademis, di mana penelitian ini akan menawarkan perihal pengetahuan keputusan Presiden Rodrigo Duterte tentang Filipina keluar dari ICC. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran terkait mengapa Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan keputusan Filipina keluar dari ICC yang menyebabkan perubahan pemikiran masyarakat dan perubahan tatanan hukum di Filipina. Studi pustaka pada penelitian ini, di mana penelitian ini bersandar pada beberapa penelitian terdahulu, yakni yang pertama, penulis menggunakan tulisan yang dilakukan oleh Edo Pratama dalam tulisannya yang berjudul Alasan Afrika Selatan Mundur dari International Criminal Court. Yang kedua, penelitian atau penulisan yang dilakukan oleh Veniati Sarlina yang berjudul Respon Amnesty International terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya di Filipina pada masa Rodrigo Duterte. Yang ketiga, penelitian atau penulisan yang dilakukan oleh Muhammad Agung Perkasa dengan judul Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam Kebijakan Keluarnya Filipina dari International Criminal Court. Studi pustaka yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arvin Antonio V. Ortiz yang berjudul A Preliminary Analysis of the Philippines Withdrawal from ICC, Who Holds the Power to Terminate a Treaty. Studi pustaka terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vicky Irianto Kayupa dan Sri Muryantini dalam judul Kebijakan Gambia Keluar dari Mahkamah Internasional pada Era Pemerintahan Yahya Jammeh. Cyrus dan Dimitris dalam tulisannya menjelaskan bahwa ada dua parameter yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara, yang mana parameter pertama adalah parameter-parameter struktural domestik, yang kedua parameter-parameter struktural internasional. Dalam parameter-parameter struktural domestik ada dua yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Yang pertama itu pengaturan institusional dan politikal, di mana pada kelompok ini akan menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri dibuat dalam sebuah negara akan menjadi fokus utama, yang mana akan memperlihatkan fungsi pengumpulan berbagai masukan-masukan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua terdapat dalam kelompok-kelompok advokasi. Kelompok advokasi merupakan orang-orang yang mendukung adanya perubahan dari sebuah kebijakan luar negeri, di mana kelompok advokasi merupakan masyarakat yang merasa tidak puas dengan status quo kebijakan luar negeri dan bersifat setuju untuk diadakannya perubahan. Yang kedua yaitu parameter-parameter struktural internasional, di mana pada parameter ini ada dua juga yang mempengaruhi suatu kebijakan itu berubah. Yang pertama, perubahan sistem internasional, di mana dengan adanya perubahan dalam sistem internasional akan menimbulkan adanya perubahan dalam konsep ancaman keamanan dan tantangan tujuan-tujuan kepentingan kebijakan luar negeri serta adanya alat atau pilihan baru dalam kebijakan luar negeri. Yang kedua dilihat dari partisipasi dalam sistem internasional, di mana kedudukan sebuah negara dan perannya dalam ranah internasional dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan suatu kebijakan, di mana hal ini dapat dilihat dari 3 metode. Metode pertama, apabila sebuah negara memiliki kepentingan dalam sistem dengan negara lain yang lemah terhadap perubahan dalam aksi kebijakan luar negerinya. Kedua, di mana adanya kemauan untuk menjadi anggota atau organisasi internasional yang akan memiliki hubungan dekat dengan negara lain dalam sistem internasional secara umum. Metode ketiga dilihat dalam keterlibatan suatu negara dalam OI yang akan memungkinkan adanya perubahan dalam kebijakan suatu negara. Kemudian, pendekatan elektik dalam kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis kebijakan Filipina yang memutuskan untuk menarik diri dari ICC, menggunakan kedua parameter perubahan pengambilan keputusan yang ada di dalam konsep tersebut.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, di mana jenis ini digunakan agar penulis dapat menggambarkan dengan jelas mengapa Filipina memutuskan keluar dari ICC. Kemudian untuk batasan penelitiannya adalah dari tahun 2018 sampai 2021. 2018 adalah isu Filipina keluar dari ICC dan 2021 untuk melihat perkembangan isu keluarnya Filipina dari ICC. Unit analisis dan unit eksplanasi pada penelitian ini, di mana unit analisis pada penelitian ini adalah penyebab Filipina mengeluarkan kebijakan menarik diri dari ICC, sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah ICC sebagai mahkamah yuridikasi permanen yang bergerak dalam menindaklanjuti tindakan yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan melalui studi pustaka, baik itu dari data primer maupun data sekunder. Data sekunder akan didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, majalah, berita, dan website. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari laporan-laporan berupa dokumen dari situs resmi pemerintahan Filipina dan ICC sebagai lembaga yang menaungi Statuta Roma itu sendiri. Untuk teknik analisis data, penulis menganalisis data menggunakan yang pertama yaitu reduksi data, karena data-data yang digunakan oleh penulis belum tentu relevan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis. Sehingga dengan demikian, perlu untuk memilah-milah data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan untuk yang kedua, penyajian data adalah data-data yang telah dipilih dan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang akan dideskripsikan berdasarkan interpretasi penulis menggunakan konsep yang akan dipakai oleh penulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penelitian ini, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengolahan data dengan memilih, mengklasifikasikan data yang dianggap relevan mengenai analisis kebijakan Filipina menarik diri dari ICC pada tahun 2019. Hal ini akan menjadi perbandingan dalam melakukan penelitian atau pengkajian dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Filipina untuk keluar dari ICC pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari memilih-milih data, kemudian penelitian melakukan analisis berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk sistematika penelitian, bab pertama akan menjelaskan mengenai pendahuluan, bab kedua akan menjelaskan mengenai International Criminal Court dan Filipina sebagai negara anggotanya, bab ketiga akan menjelaskan mengenai dinamika politik Filipina saat memutuskan untuk keluar dari ICC. Bab keempat akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan luar negeri Filipina keluar dari ICC, dan bab kelima akan menjelaskan tentang menutup. Sekian pemaparan atau penjelasan mengenai seminar proposal saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.